Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum Buya. Maaf mau bertanya, bagaimana menanggapi komentar teman yang berkata, pondok pesantren itu membunuh cita-cita para murid. Dulu teman saya pas masih SD, banyak yang bercita-cita jadi dokter, pengusaha, profesor, arsitek, tentara, dan lain-lain. Tapi setelah masuk pondok, cita-cita mereka sirna. Dan tinggal kata, kerja apapun aja deh, yang penting halal. Mohon sangat pencerahannya Buya. Kami sampaikan yang bertanya. Yang bertanya kan tidak mondok. Anda jadi apa sekarang? Anda tidak mondok kan yang bertanya ini? Anda jadi apa sekarang? Cita-cita Anda terkabul? Tidak dibenarkan memukul rata semacam itu. Yang menjadikan tidak sampai cita-cita, menggapai cita-cita itu seperti orang meniti tangga dan menempuh sebuah jalan, harus ketemu jalurnya dong. Kalau Anda tidak masuk jalurnya ya nggak bisa. Kami tidak akan contoh. Pondok itu adalah semuanya punya prinsip, insya Allah yang mendirikan pondok untuk menjaga akhlak mereka. Setelah mereka punya akhlak dan iman, mau jadi apa saja, mau jadi insinyur, dokter, ulama, ada. Kalau nggak sampai cita-citanya ini, bukan salahnya pondok, salahnya Anda memilih jalannya. Contoh saja, nggak usah kita tidak membawa contoh pondok lain. Di Al-Bahjah ini ada 2 program. Program yang pertama adalah program non formal yang kita ingin mereka kita hadirkan untuk menjadi ulama. Lah ada orang masuk non formal cita-citanya jadi dokter, Anda ini sakit. Oh ini non formal. Kenapa Anda? Ada di Al-Bahjah di non formal. Masuk Al-Bahjah non formal, angan-angannya apa? Pengen jadi dokter. Loh, Anda ini salah. Mungkin yang bertanya termasuk golongan yang ini. Kalau Anda pengen jadi dokter, ngambil formalnya. Nanti ada kesenambungan masuk kampus. Di Al-Bahjah ada formal sendiri. Bahkan ada anak-anak kita nggak kita bunuh kok cita-cita mereka. Ada yang sekarang di kedokteran juga ada, yang calon ulama juga tetap berjalan. Jadi tidak benar, omongan tersebut tidak benar. Mungkin bukan Anda yang bertanya, hanya kata orang. Betul, yang pertama tadi hanya nukil kata orang. Mohon maaf kepada yang bertanya. Kata orang, pondok membunuh, cita-cita enggak membunuh. Ya tinggal Anda memasukkan pondoknya ini yang mana, sesuai atau tidak gitu. Kalau di sini misalnya di Al-Bahjah ya kita siapkan, kita fasilitasi 2. Kita ingin bagaimana menggarap pendidikan formal secara maksimal sehingga anak-anak kita masuk. Anak-anak kita macam-macam, ada yang dokter, ada calon dokter, sudah ada yang masuk ke dokteran, ada ini ada. Yang ulama juga terus berjalan. Nah ini kita buat jalur semacam ini. Maka kalau masuk, ini anggap ini di pondok luar pun juga seperti ini. Ada yang mereka mengarahkan kepada pendidikan formal untuk menjadi dokter atau profesional handal. Oke. Ada yang hanya mencetak ulama. Oke. Anda itu sebelum masuk harus pilah dong. Salah masuk ngomong membunuh cita-cita. Wah, Anda yang salah. Kalau haus itu minum air, jangan makan kerupuk rambak. Itu loh yang salah ini. Ya, kalau memang jalur ini, mohon maaf, jadi kita tidak ingin jangan sampai ada orang yang merendahkan semangat orang mondok. Karena zaman ini adalah yang tidak mondok bisa baik, kami juga tidak merendahkan yang di luar pondok sana. Banyak orang di luar pondok baik. Akan tapi hari ini adalah yang aman adalah lingkungan pondok, tentang pergaulan, tentang akhlak, tentang keimanan. Baru setelah itu dibekali akhlak dan iman, mau jadi apa saja, insinyur, dokter, apa saja boleh. Jadi tidak benar kalau pondok itu memangkas cita-cita seorang anak. Dulu kawan saya pengen jadi dokter. Yang namanya pengen, saya mungkin pengen jadi dokter hanya karena lihat tetangganya dokternya pakai mobil. Kemudiannya malas belajar. Ya pengen saja. Matematika jeblok. Ya gimana dia mau jadi dokter? Ya cita-cita saja. Kan itu anak kecil waktu di TK. Pengen jadi apa? Pilot. Pengen jadi apa? Dokter. Itu anak kecil itu. Belum cita-cita sesungguhnya. Nanti kalau sudah mulai besar, mulai pikir cita-cita, baru nanti ikut jalurnya. Kalau kita di Cirebon mau ke Semarang itu belok sana ke arah timur, jangan ke arah barat, ada jalannya. Kalau salah jalan
nggak sampai tujuan lalu bilang, wah yang buat jalan ini yang salah. Kamu yang salah milih jalan, bukan yang buat jalan. Seperti itu ya. Mohon maaf kalau ada orang punya prasangka begitu, itu salah. Banyak ini, lihat pakar-pakar handal lulusan pesantren juga banyak kok. Kita melihat yang tidak di pesantren yang selamat juga banyak. Tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh. Kalau sudah bahasa merendahkan, itulah yang perlu diingatkan dengan tegas. Karena apa? Itu adalah budaya-budaya jelek, merendahkan. Kita tidak merendahkan pendidikan di luar juga. Akan tapi kami menghimbau pendidikan di luar harus meningkatkan kualitas akhlak. Karena akhlak itulah yang menjaga mereka. Untuk menjadi seorang dokter yang jujur, menjadikan seorang bisnismen yang jujur, untuk menjadikan seorang pejabat yang jujur adalah akhlak dan iman. Semoga Allah menjaga kita semua, ya Allah. Amin.